Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan tomat. Apa kabar sobat? Baik. Nah, kalau baik saja. Baiklah, saya akan buka diskusi pada siang hari ini. Tema diskusi pada siang hari ini adalah kajian normatif terhadap konstitusi pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Cindy. Pada Saudara Cindy, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, Saudara Cindy. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami banyak perubahan, yaitu sebanyak 4 kali. Ini juga merubah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan yang terjadi dalam beberapa lembaga negara, baik mengenai hubungan antara lembaga negara, penambahan nama lambang negara yang baru, dan mengenai pembubaran negara yang ada. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Jasmine. Pada Saudara Jasmine, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatan berbicaranya. Jadi mohon maaf sebelumnya saya izin off cam karena suatu hal. Nah, jadi saya akan membahas mengenai MPR yang mana kedudukan MPR diatur dalam pasal 2 dan 3 UUD 1945 hasil amandemen. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan penyelenggara kedaulatan rakyat. Dalam arti kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Namun pada UUD 1945 pasca amandemen terjadi pergeseran kedudukan MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tertinggi negara. Itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Mute moderator, unmute. Moderator. Mohon maaf tadi. Ya, baiklah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adel. Pada Saudara Adel. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Jasmine. Kemudian terjadi perubahan tentang keanggotaan MPR. Sebelumnya, sebelum amandemen UUD 1945, keanggotaan MPR itu terdiri dari seluruh anggota DPR, ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan. Namun, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, keanggotaan MPR itu terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota DPD. Ini sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat 1. Sekian moderator, terima kasih. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hanif. Baiklah, Saudara Hanif. Kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Saudara Adel. Terjadi pula perubahan kewenangan MPR. Yang masa sebelum amandemen MPR mempunyai wewenang memilih presiden atau wakil presiden, melantik presiden dan atau wakil presiden, melakukan sidang istimewa untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya jika presiden dan atau wakil presiden melanggar konstitusi, dan mengubah UUD. Namun setelah amandemen UUD 1945, wewenang MPR meliputi mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Hanif atas pemaparannya. Selanjutnya adalah Saudara Wahyu. Baiklah, Saudara Wahyu, dipersilakan memberikan materinya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam praktik kenegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain presiden seumur hidup. Presiden-presiden yang dipilih secara terus-menerus sampai 7 kali berturut-turut memberhentikan sebagai pejabat presiden.
meminta presiden untuk mundur dari jabatannya, tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden. Terima kasih, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yuli. Saudari Yuli, baiklah, Saudari Yuli. Saudari Yuli. Mungkin sedang Baik, terima kasih moderator. Ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan. Pada pasal 2 ayat 2 sebelum amandemen dan sesudah amandemen, tidak ditetapkan perubahan di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang setidaknya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Serta pasal 2 ayat 3 juga ditetapkan tidak ada perubahan antara sesudah amandemen dan sebelum amandemen, di mana segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih, Saudari Yuli. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Farhan. Baiklah, Saudara Farhan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Dalam pasal 6A ayat 2 UUD 1945, sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Dan pada UUD 1945 pasal 6 ayat 1, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Tetapi seperti yang terdapat di pasal 3 ayat 2, Presiden dan Wakil Presiden tetap dilantik oleh MPR. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Farhan. Sedikit sekali ya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nopal. Saudara Nopal, silakan memberikan materinya. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan. Dalam pasal 9 UUD 1945, sebelum amandemen dalam janji Presiden dan Wakil Presiden, dalam sumpah jabatan yaitu sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat 2 UUD 1945, sesudah amandemen yang menyatakan bahwa jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Nopal atas pemaparan yang sangat menariknya. Lanjut, materi akan disampaikan oleh Saudara Japan. Pada Saudara Japan, kita persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Dalam hal perubahan perundang-undangan, yaitu pada pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum diamandemen ditetapkan bahwa untuk mengubah UUD, sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir, dan mengalami perubahan 31 ayat Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen, di mana di dalam pasal yang telah ditetapkan usul perubahan perundang-undangan dasar dapat diagendakan oleh MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Dan kemudian dalam keputusannya dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, putusan dengan persetujuannya sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Dalam pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggota MPR. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Japan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ilman. Pada Saudara Ilman. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Saudara Japan. Dalam aturan tambahan, pasal I, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. Baik, sekian terima kasih. Saya kembali kepada moderator.
Waduh, mantap sekali, walaupun sedikit ya. Ya, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Apakah di antara saudara-saudara ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya berarti sampailah kita kepada kesimpulan pada diskusi pada hari ini. Ya, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang 1945, terjadilah perubahan yang signifikan terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang DPR dan DPRD. Kalau sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden, maka sesudah amandemen Undang-Undang 1945 kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Sedangkan Presiden hanya mengesahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan diberikan kekuasaan membentuk undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat baik dari segi aspek politik maupun yuridis menjadi semakin kuat untuk menjaga sistem check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baiklah kawan-kawan, terima kasih. Pertama-tama saya akan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan saya menjadi pemandu diskusi pada siang hari ini. Budak kecil makan tomat. Sampai di sini dulu sobat, diskusi kita pada siang hari ini. Kelas. Mohon maaf. Jangan lupa di screenshot. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata, tapi mendak senang bocor Oke. Saya akan tutup dan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.